Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini Tol Harbor 2. Sekaligus kita akan membahas yang lagi viral, yaitu rumput. rumput lagi ya yang viral belakangan ini, yaitu tergenangnya rumput indoor Stadion JIS ketika laga terakhir di tanggal 24 November tahun 2023, di mana game terakhirnya itu mempertemukan El Clasico, Brazil versus Argentina, dengan kemenangan Argentina yang mengelumat habis ya 3-0. Akhirnya Brazil dilumatkan teman-teman. Dan di sini sebelum kita melihat rumput, kita melihat dulu kondisi terkini Tol Harbor 2, di mana Tol Harbor 2 ini nantinya akan double decker, dan proyek ini merupakan proyek strategi nasional milik pemerintah pusat teman-teman. Dan proyek ini sudah berjalan dari tanggal 28 Agustus tahun 2021 dan ditargetkan proyek ini bisa selesai di tahun 2024 teman-teman. Jalan Tol Harbor 2 ini akan terintegrasi dengan akses Tanjung Priok dan Tol Insinyur Suyatmo ataupun Tol Bandara ya teman-teman. Dan diharapkan kehadiran Tol Harbor 2 ini juga akan berkontribusi besar membentuk lingkar penuh dari Jalan Tol Jor 1 dan interkoneksi dengan Tol Jiut teman-teman. Pembangunan ruas Jalan Tol Harbor 2 ini dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol ataupun BUJT, PT Citra Marga Nusantara Persada teman-teman. Dan di sini sangat banyak proyek nasional sedang berjalan. Salah satunya adalah tiang sutet ataupun saluran udara tegangan ekstra tinggi, di mana kabel sutet ataupun tiang sutet yang existing saat ini cukup rendah, sehingga nantinya ketika Tol Harbor 2 selesai ini sudah dipastikan akan nyangkut kabelnya ya, sehingga pemerintah kita mengambil kebijakan yang bagus menurut saya untuk lebih meninggikan ya. Sangat terlihat sekali ini sutetnya sangat tinggi sekali ya. Otomatis kabelnya juga pasti akan ikut tinggi juga, sehingga nantinya setelah Tol Harbor 2 selesai kabelnya tidak nyangkut ya. Dan di depan kita ini juga banyak sekali yang harus dibenahi di sisi utara Jakarta. Salah satunya adalah pemukiman di aliran Danau Cincin ini teman-teman. Jadi nantinya insya Allah akan ada mega proyek juga ya milik Pemprov DKI Jakarta, yaitu Ecopark Tourism Danau Cincin yang masuk proyek strategi daerah teman-teman. Dan di bawah kita ini merupakan rumah-rumah semi permanen yang tidak memiliki sertifikat ya teman-teman. Jadi saudara-saudara kita di bawah ini hanya tinggal sementara waktu sambil menunggu arahan selanjutnya dari Pemprov DKI Jakarta ya, kapan mereka akan direlokasi ke rusunnya ataupun rumah susun. Dan di tanggal 24 November kemarin sudah selesai pergelaran Piala Dunia U17 untuk venue Stadion JIS, dan sangat banyak sekali ya cerita-cerita dan banyak juga kritikan-kritikan positif yang diberikan netizen kepada Pemprov DKI Jakarta. Sebelum kita melihat rumput indoornya, kita melihat dulu rumput outdoornya, dan ya Allah, bagus banget ya. Rumput outdoor JIS ini ya Allah sangat terlihat sekali. Kualitas dari rumput outdoor JIS ini tidak main-main kualitasnya teman-teman. Dan ini sepertinya tidak terjadi apa-apa ya di rumput outdoor JIS ini. Padahal setiap harinya digunakan untuk latihan bebas oleh tim-tim peserta ataupun negara-negara peserta.
di World Cup U17 ini teman-teman, tetapi masih bagus kualitasnya. Di sini kalau kita lihat ornamen Piala Dunianya masih ada sedikit ya umbul-umbul yang umbul-umbul yang masih ada, tapi stand-standnya kayaknya sudah diangkut-angkutin. Dan video ini saya ambilnya di tanggal 26 November ya teman-teman. Dan seperti kita ketahui ya, ketika laga El Clasico tersebut terjadi genangan air yang cukup lama ya, sekitar 30 menit, menghabiskan waktu untuk menyingkirkan aliran air yang ada di stadion di sini. Dan disinilah banyak sekali komentar-komentar ya, para netizen banyak yang menanyakan bagaimana sistem drainase dari stadion di sini, kok bisa ada genangan air, ini harus dicek ulang nih sistem drainasenya. Terus di media-media juga banyak yang mempertanyakan bagaimana resapan air di stadion JIS ini sendiri. Di sini saya akan lebih objektif ya teman-teman menilai sistem drainase stadion JIS ini, karena seperti kita ketahui ketika pembangunan stadion JIS ini banyak sekali konten kreator yang diizinkan untuk meliput masuk ke stadion JIS. Salah satunya WPS Channel, ini salah satu konten kreator yang sering sekali masuk ke dalam ya, dan sering mengupload kondisi terkininya ya ketika pembangunan. Dan kita langsung lihat aja ya bukti realnya bahwa apa yang disampaikan di media ataupun para netizen mempertanyakan bagaimana sistem drainase dari stadion JIS ini bagus atau tidak. Ini kita bisa lihat bukti real dari video berikut. Ini adalah kondisi Jakarta International Stadium di saat diguyur hujan sangat lebat. Jadi untuk tier 1, separuh yang atas dia masih kering. Yang bawah karena apa masih kena air hujan, karena membran airflow belum tertutup semua ya, masih yang di sisi barat doang. Tuh. Nah ini dari sini terlihat hujan kurang lebih sudah hampir 15 menit ya, dan volume air hujannya cukup deras dan sangat deras. Ini terlihat di lapangan utama. Dari saya berdiri masih belum saya lihat genangan sedikit pun air. Jadi sistem drainasenya bekerja dengan sangat baik. Keren ya. Degrees leather jacket cause I'm super hot, boys. Oke teman-teman, tadi kalian sudah lihat ya bagaimana sistem drainase rumput indoor stadion JIS waktu masa pembangunannya ataupun sebelum diganti total. Itu sangat bagus sekali resapannya, dan hujannya cukup lama ya, sekitar 15 menitan ya. Tadi kalian dengar sendiri waktu hujan derasnya itu, dan disitu langsung kita bisa lihat bagaimana sistem drainase dari rumput indoor stadion di sini sangat bagus sekali dan tidak tergenang air sama sekali ya. Dan itu posisi pengambilan gambarnya itu persis seperti lapisan video di awal di video ini ya, ketika hujan turun. Dan saya juga tidak mengetahui apa yang terjadi ketika pergantian rumput itu dilakukan. Apakah rumput saat ini yang terpasang di stadion di sini tidak cocok dengan sistem drainase di stadion di sini, karena kita mengetahui ya suatu pembangunan itu pasti setiap elemen satu dengan elemen yang lainnya itu pasti saling berkesinambungan dan harus sustainable,
ataupun cocok ya, tidak boleh ada yang kontras sedikit pun. Dan setelah dilakukan pergantian rumput total dari rumput hybrid sistem gelar karpet ya, di mana 95% itu adalah rumput alami dan 5%-nya itu adalah rumput full sintetis, dan diganti dengan sistem stitching ataupun sistem jahit. Ya, saya tidak mengetahui apa yang terjadi ya dengan sistem pengjahitan ataupun stitching. Apakah mengganggu sistem drainase dari Stadion JIS ini atau tidak, teman-teman. Ya, kita serahkan ke para pemimpin negeri ini ya, ataupun yang punya tupoksi terhadap perumputan. Saya tidak mempunyai ilmu disiplin tersebut, tetapi saya hanya bisa menampilkan video real bahwa sebelum pergantian rumput total di Stadion JIS ini sangat bagus sekali resapan airnya, dan sangat terlihat kualitas rumputnya itu sangat enak dipandang mata, dan kualitas resapan airnya juga bagus. Tetapi setelah adanya pergantian rumput, ya seperti itulah real yang kalian lihat di televisi ataupun di video ini, teman-teman. Dan semoga saja dengan video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, dan semoga kedepannya saya secara pribadi sih mengharapkan rumput sebelumnya itu dikembalikan ya ke Stadion JIS, sehingga kualitas dari rumput Stadion JIS ini bisa dikembalikan dan sistem drainasenya juga bisa lebih baik pastinya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman, dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini, sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.